so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 kelas weekend untuk melakukan presentasi di proyek mata kuliah kita algoritma. Ya, seperti yang lain, kelompok ini juga kita kasih kesempatan untuk presentasi dibagi menjadi 3 session. Session pertama, session presentasi. Silakan Anda mempresentasikan apa yang sudah Anda tulis. Sesi kedua, sesi demo program. Sesi ketiga, sesi tanya jawab. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke sesi pertama. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman mahasiswa dan dosen. Kenalkan, nama saya Riverio Dimas Salsadila selaku moderator presentasi kelompok 3 akan membantu jalannya presentasi sampai dari awal sampai akhir. Untuk tema yang kami gunakan untuk tugas algoritma kita adalah implementasi program manajemen perpustakaan sederhana. Dengan tujuan presentasi memperkenalkan sebuah program untuk mengelola sebuah perpustakaan sehingga mempermudah pengunjung ataupun pustakawan. Pembicara pertama kita adalah Titin Astriana yang akan membahas tentang latar belakang, pentingnya program, tujuan dan harapan kesimpulan. Pembicara kedua kita adalah Reja Satria Pangestu yang akan membahas tentang fitur-fitur program, proses jalannya program, proses dan menjalankan program. Baiklah, langsung saja mari kita mulai presentasinya. Untuk pembicaraan pertama dipersilakan untuk menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Astriana yang akan mempresentasikan materi tentang implementasi program manajemen perpustakaan sederhana. Inovasi perpustakaan konvensional menggunakan manajemen digital, mengikuti kemajuan teknologi, dan memudahkan akses informasi bagi pustakawan dan pengunjung. Latar belakang. Dalam era globalisasi informasi dapat mengubah segala kehidupan manusia menjadi lebih maju dan modern. Kondisi ini memiliki arti penting dalam mengembangkan semua sarana di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi pada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang informasi. Perpustakaan pada dasarnya dinilai mampu memberikan informasi secara lengkap, cepat, dan tepat sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Untuk itu diperlukan sebuah program untuk manajemen sebuah lingkup perpustakaan bagi pengelola maupun pengunjung. Apa sih pentingnya program ini? Melihat dari beberapa perpustakaan konvensional yang masih menggunakan cara tradisional yang dinilai kurang efisien dalam mengelola sebuah perpustakaan, maka dianggap perlu melakukan sebuah perubahan yang memudahkan pengunjung maupun pustakawan untuk mengelola perpustakaan. Salah satu upaya dari permasalahan tersebut yaitu dengan membuat sebuah program manajemen perpustakaan sederhana. Tujuan dari program ini adalah mendorong inovasi di perpustakaan tradisional agar mengadopsi manajemen digital, meningkatkan efisiensi pustakawan dalam pengelolaan informasi, menyalurkan informasi dengan cepat dan tepat kepada pengguna, menyediakan solusi yang dapat diandalkan untuk mencari sumber buku atau jurnal, dan menjaga agar perpustakaan tetap relevan dalam era revolusi industri 4.0.
Harapan kami agar perpustakaan konvensional berinovasi menggunakan manajemen digital agar tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi saat ini, serta untuk memudahkan pustakawan dan pengunjung dalam mencari informasi buku atau jurnal secara tepat dan cepat. Untuk fitur program akan dijelaskan oleh Reza. Terima kasih Mbak Astri atas presentasinya. Lanjut ke presentasi yang kedua, yaitu saya atas nama Reza Satria Pangestu. Saya akan menjelaskan presentasi tentang fitur-fitur program, lalu flowchart, dan menjalankan programnya. Next. Fitur program. Pada menu pengunjung, menu utama, ini terdapat dua menu, yaitu menu pengunjung dan menu pengelola. Pada menu pengunjung ini terdapat 3 menu utama, yaitu melihat list buku, meminjam buku, kembalikan buku. Lalu untuk menu pengelola, di sini terdapat lihat list buku, tambahkan buku, lihat histori peminjam. Next. Nah, ini adalah proses jalannya program pada menu utama. Di sini kita disodorkan untuk memilih 3 menu. Yang pertama menu peminjam buku, dan yang kedua menu pengelola perpustakaan. Yang ketiga yaitu keluar dari program. Pada menu peminjam buku, menu 1, menu ini jika kita pilih akan masuk ke menu peminjam buku. Lalu menampilkan submenu, yaitu lihat list buku, pinjam buku, dan kembalikan buku. Nah, untuk menu kedua, menu pengelola perpustakaan. Di sini kita jika memilih menu kedua, kita akan diminta password untuk manajemen pengelola. Jika passwordnya benar, maka masuk ke menu pengelola perpustakaan. Namun jika salah, dia akan keluar dari program. Lalu untuk menu ketiga yaitu keluar, di situ akan menampilkan pesan terima kasih telah menggunakan layanan kami. Lalu program akan mengakhiri programnya. Langsung next. Terus di sini kita masuk ke menu pengunjung atau peminjam buku. Di sini ada menu yang pertama lihat list buku. Di sini akan menampilkan memanggil fungsi lihat list buku untuk menampilkan daftar buku yang tersedia. Nah, ini contohnya. Lalu yang kedua, di sini ada menu pinjam buku, yaitu submenu 2. Dia akan memanggil fungsi pinjam buku, lalu menampilkan daftar buku yang tersedia seperti ini. Lalu meminta user atau peminjam memilih buku yang ingin dipinjam, lalu menginput data peminjam seperti nama, alamat, dan tanggal peminjaman. Lalu program akan mengurangi jumlah buku yang dipilih dari stok, lalu menambahkan informasi peminjam ke dalam array daftar pinjam. Langsung next. Di sini pada submenu ketiga yaitu kembalikan buku, pengunjung akan mengembalikan buku yaitu dengan cara programnya memanggil fungsi kembalikan buku, lalu meminta peminjam memasukkan nama dan alamat, menampilkan daftar buku yang pernah dipinjam oleh peminjam tersebut, lalu meminta peminjam memilih buku yang akan dikembalikan, menambah jumlah buku yang dikembalikan ke stok, dan menghapus informasi peminjam dari array daftar pinjam. Lalu menu yang keempat yaitu kembali ke menu awal, yaitu ke menu utama pengguna. Oke, next. Lalu di sini kita masuk ke menu pengelola perpustakaan. Pada menu pengelola perpustakaan ini terdapat menu yang sama dengan menu pengunjung, yaitu lihat list buku. Pada submenu 1 itu memanggil fungsi lihat list buku untuk menampilkan daftar buku yang tersedia seperti ini. Lalu pada menu kedua di sini terdapat tambahkan buku. Submenu kedua yaitu memanggil fungsi tambahkan buku, memeriksa apakah masih ada kapasitas untuk menambahkan buku. Jika iya, meminta pengelola memasukkan judul, lalu penerbit, dan jumlah buku yang ingin ditambahkan.
lalu menambahkan buku baru ke dalam array daftar buku. Seperti ini contohnya. Ini memasukkan judul buku, misal algoritma kehidupan, misal. Lalu memasukkan penerbitnya siapa, dari mana, misal penerbitnya dari Baca Buku. Lalu jumlahnya 10. Setelah itu buku berhasil ditambahkan. Lanjut. Terus di sini kita masuk ke menu pengelola perpustakaan. Di sini terdapat menu yang sama dengan menu peminjam, yaitu ini di sini lihat histori peminjam, submenu 3, memanggil fungsi lihat histori peminjam. Setelah itu menampilkan daftar semua peminjam beserta informasi buku yang pernah dipinjam oleh mereka. Ini contohnya dari program yang kita buat. Lalu menu yang keempat, yaitu kembali ke menu awal atau menu utama pengguna. Next. Nah, ini adalah flowchart yang saya buat, flowchart yang sangat sederhana. Di sini saat kita menjalankan programnya akan menampilkan selamat datang di perpustakaan kami, lalu masuk ke pilih pengguna. Di sini kita memilih 1 sampai 3, yaitu menu peminjam buku, pengelola perpustakaan, dan keluar. Lalu di sini ada proses switch. Jika kita memilih menu case 1, ini akan menampilkan menu peminjam buku yang terdiri dari lihat daftar buku, pinjam buku, kembalikan buku, dan kembali ke menu awal. Jika kita memilih lihat daftar buku, ini akan menampilkan daftar buku. Lalu jika kita memilih 2, pinjam buku, dia akan memproses, menginput, lalu datanya akan disimpan di dalam array. Terus kita masuk ke menu ketiga, yaitu menu kembalikan buku. Nah, di sini sama, di sini akan melalui proses seperti menginput dan menyimpan data, lalu akan kembali ke menu peminjam buku. Nah, jika kita masuk ke menu kembali ke menu awal, dia akan langsung kembali ke menu utama pengguna. Nah, ini hampir sama seperti pilihan peminjam buku. Untuk pengelola buku juga seperti itu. Di sini akan menampilkan menu pengelola perpustakaan yang terdapat lihat daftar buku, tambahkan buku, lihat histori peminjam, dan kembali ke menu awal. Ininya hampir sama prosesnya. Dari case 1 kita akan menampilkan daftar buku, terus case 2-nya kita akan memproses untuk menambahkan buku, lalu case 3-nya akan menampilkan histori peminjam. Lalu jika kita memilih case 4 akan kembali ke menu pengguna. Jika kita memilih keluar, nah dia akan end atau memberhentikan program. Nah, ini contoh program yang saya buat. Di sini kita akan disuguhkan 3 pilihan. Yang pertama pinjam buku, yang kedua pengelola perpustakaan, dan yang ketiga keluar. Coba kita masuk ke menu peminjam buku. Pilih 1. Nah, di sini kita akan menampilkan menu peminjam buku. Di sini terdapat 4 menu, lihat list buku, pinjam buku, kembalikan buku, dan kembali ke menu awal. Coba contohnya kita klik 1. Nah, di sini akan menampilkan daftar buku yang ada di dalam array. Ini daftar buku yang default, jadi udah ada di dalam array. Hanya saja kita tinggal memilih buku apa saja yang ingin kita pinjam. Di sini ada judul buku, terus ada penerbitnya, dan ada jumlah yang tersedia. Lanjut, kita pilih kedua, menu pinjam buku. Coba ke bawahin. Ada enggak? Nih. Nah, di sini kita disuruh pilih nomor buku yang ingin dipinjam. Misal nomor 2, pemrograman dasar. Lalu masukkan nama peminjam, contoh Ade Umam atau apa deh? Ade Umam. Ade spasi Umam. Enter. Lalu masukkan alamat peminjam, misal Pakis Jaya. Enter. Terus tanggal peminjam, tanggal hari ini berarti tanggal 16 garis miring bulan 12 tahun 2023.
Enter. Nah, di sini buku berhasil dipinjam. Lalu kembali ke menu peminjam buku. Coba pemrograman dasar. Mana nih? Ini Pak. Pemrograman dasar Yang terus tersedia 5 ya. iya yang tersedia 5. Nanti pas kita coba lihat list buku lagi nomor 1. Berkurang. Enter. Nah, dia berkurang. Coba pinjam lagi 2. Soalnya nanti kita akan mengembalikan buku. Terus contoh 1 deh. Algoritma, terus masukkan nama peminjam, Ade Umam lagi. Add biar sama. Terus masukkan alamat peminjam, jangan Pakis Jaya. Coba misal Batu Jaya. Enter. Kayak tadi 16 strip 12 2023. Enter. Nah, buku berhasil dipinjam. Lalu kita masuk ke menu kembalikan buku. Coba pilih 3. Kalau kita jangan menggunakan copy. Nah, ini. Kalau lebih baik anggap aja saya nggak ada. Udah. Terus masukkan nama peminjam, misal Ade Umam. Alamatnya Pakis Jaya. Enter. Nah, di sini kita bisa lihat ada buku yang dipinjam oleh Ade Umam yang beralamat di Pakis Jaya. Nah, dia meminjam buku pemrograman dasar. Tanggal pinjamnya 16/12/2023. Nah, keuntungan dari program ini, jika namanya sama tapi alamatnya berbeda, dia akan tetap menampilkan nama sama alamat yang sama sesuai dengan buku yang dipinjamnya. Pilih nomor buku yang ingin dikembalikan. Coba nomor 1. Enter. Nah, buku berhasil dikembalikan. Lalu coba kembali ke menu awal, pilih 4. Nah, di sini kembali ke menu pilih pengguna. Kita masuk ke menu 2, pengelola perpustakaan. Enter. Di sini kita akan diminta untuk masukkan password pengelola. Ini sebagai sistem keamanan untuk pengelola perpustakaan. Contohnya coba namanya itu Perpus, huruf besar semua. Perpus administrator. Enter. Nah, dia langsung masuk ke menu pengelola. Di sini terdapat lihat daftar buku, 2 tambahkan buku, 3 lihat histori peminjam. Coba kita masuk ke menu 1 dulu. Nah, dia sama seperti tadi, karena tadi kita udah mengembalikan buku yang pemrograman dasar, maka jumlahnya kembali menjadi 5. Untuk algoritma, tadi karena kita memasukkan 2 peminjam, yaitu Ade Umam, dengan alamat yang berbeda, maka dia akan mengurangi jumlahnya yang untuk algoritma. Lanjut, kita masuk ke menu tambahkan buku, 2 tambahkan buku. Nah, coba tambahkan buku yang ingin dipinjam. Judulnya, masukkan judulnya, contoh apa ya? Contohnya algoritma. Kayak tadi aja deh, algoritma kehidupan. Enter. Lalu masukkan jumlah bukunya. Salah nih. Dia memasukkan judul bukunya nomor 2. Masukkan penerbit buku, algoritma kehidupan. Lalu masukkan jumlah bukunya. Oke, lanjut. Masukkan jumlah buku. Jumlah buku 10. Atau bebas deh. Enter. Terus boleh kita tambahkan buku lagi deh. Tambahkan buku 2. Iya. 2. Terus masukkan judul bukunya, kalkulus. Oke, enter. Penerbitnya misal dari buku kami. Buku kami. Enter. Jumlah bukunya 7. Enter. Oke, coba kita lihat menu lihat daftar buku nomor 1. Enter. Nah, di sini akan menambahkan 2 buku yang berjudul 2 yang tadi salah. Nah, di sini penerbitnya terlalu panjang jadi agak geser dan jumlahnya 10. Di sini ada kalkulus.
Lalu penerbitnya beri buku kami berjumlah 7. Langsung ketiga, kita masuk ke menu 3. Nah, di sini kita melihat daftar peminjam buku, yaitu nama peminjamnya Ade Umam, alamatnya Pakis Jaya, yaitu pemrograman dasar. Lalu 4, kembali ke menu awal. Setelah itu pilih 3, kita keluar dari program. Nah, ini program akan menampilkan terima kasih telah menggunakan layanan kami. Lalu setelah itu program akan mengakhiri programnya. Nah, mungkin itu saja program yang bisa kami buat, sederhana mungkin. Namun memang tidak kompleks, masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri untuk pembicara 2. Terima kasih. Lanjut, saya kasih ke moderator, silahkan. Baiklah, sekarang kita buka sesi tanya jawab untuk audiens. Dipersilakan untuk memberikan pertanyaan seputar program tersebut. Ya, mau nanya dong. Ya. Ya, perkenalkan saya dari Fajar. Saya izin bertanya mengenai tadi ada list buku ya. Iya. Kira-kira kalau misalkan perpustakaan itu kan list buku pasti banyak ya? Iya, betul. Di situ dideklarasikan di programnya banyak buku yang bisa ditambahkan itu berapa, jumlah buku per satu buku ya, per satu judul itu ada berapa, terus sama banyaknya buku dengan beda judul itu berapa? Itu sebenarnya buku defaultnya itu tadi ada 5 ya, kalau nggak salah. 5 apa 7? 7 kalau nggak salah. Setelah itu untuk batas maksimum daripada jumlah bukunya itu kita atur dengan jumlah 150 buku. Jadi jika kita memasukkan jumlah buku 10, itu emang 10 akan memakan memori sebanyak 10. Jadi 150 dikurang 10 begitu. Oh, berarti per satu judul buku itu maksimal 150. Iya. Berarti per beda judul, per banyaknya buku nih yang beda judul. Kan itu tadi ada listnya ada satu algoritma, 2 pemrograman dasar, itu juga ke bawah 150. Iya. Masuk ke dalam 150 buku itu. Jadi kalau lebih dari 150 nggak bisa nggak bisa, nanti akan menampilkan nilai maksimumnya. Buku tidak bisa ditambahkan. Jadi kan beda yang harusnya judul, apa-apa sih nanti di depannya lebih bagus. Jadi untuk ke depan itu, nanti kalau kita membuat proyek seperti ini dengan dasar pemrograman yang lain, harusnya datanya itu ada batasnya ya. Kayak tadi kan, kadang-kadang juga ada bisa kan beberapa pemrograman itu nggak ada batasnya. Jadi kalau bisa tuh jumlah judul dengan jumlah eksemplar itu beda. Jadi kalau misalnya tadi maksudnya dia si Adi mungkin 150 itu judul, nanti eksemplarnya beda lagi. Ya, betul Pak. Satu judul misalnya 10, berarti kan 150 kali 10 ya. 500 gitu maksudnya gitu. Itu dari arah pertanyaan dia. Jadi bukan include ke 150 itu. Oke, bagus. Lanjut, ada lagi? Boleh, Kak Haji. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan nama saya Rofi. Saya mau tanya, sebelum saya tanya pertanyaan pertama saya tadi. Waduh, ada berapa pertanyaan? Pengembalian buku namanya secara manual ya. Nah, mungkin masukannya kan tadi udah pinjam ya. Iya. Pinjam ada imam gitu ya. Sebagai ada imam itu sebagai primary-nya. Jadi kalau mengembalikan ya mungkin bisa ditampilkan. Bisa langsung tampilkan ya. Kalau pilihan pinjam lalu dikembalikanlah atas nama imam gitu ya. Jadi agar data di library kalian itu enggak berantakan. Misalnya yang pinjam siapa, yang membagikan siapa, kan nanti bakal berantakan kan datanya. Tapi pertanyaannya sebenarnya bukan itu. Boleh. Pertanyaannya adalah tadi kan jumlah bukunya 5. Iya.
jumlah bukunya 5, lalu dipinjam 1, Sisa 4. dikembalikan 1. Jadi kan 5. Iya, 5. Kalau misalkan di input jumlah buku 5 tadi dipinjam 1, lalu dikembalikan 2, bisa nggak? Itu nggak bisa, soalnya emang kita itu nggak ada apa ya, nggak ada input untuk berapa jumlah yang dikembalikan, itu nggak ada. Jadi kita pilih buku yang ingin dikembalikan, nomor buku yang ingin dikembalikan. Misalkan kita memilih 3 buku, pilih 1 dari 3 itu. Jadi nanti dia akan langsung mengembalikan 1 gitu. Oh, berarti pada setiap 1 pengembalian akan menambahkan 1 nilai. Gitu. Kalau misalkan minjemnya 3, berarti kembalinya 1-1. Iya, bisa jadi. Karena emang kekurangan kita seperti itu. Yang sama, benar. Buat apa gitu? Kecuali buat temen kali, ingin nitip. Bisa juga kita minjem itu pada hari yang berbeda. Iya. Cuman yang harus dicatat berkaitan dengan situ. Kalau misalnya tadi ada tanggal pinjam, ada tanggal kembali nggak? Untuk tanggal pengembalian, Pinjam tanggal sekarang nih 16. Dia mau mengembalikan waktunya misalnya seminggu. iya, Berarti minggu depan baru bisa dikembalikan. Paling lambat gitu. Nah, kalau dia lebih dari seminggu tanggal kembalinya, berarti dia kena denda. iya. Gitu kan ya? Ada denda. Memang kita nggak ada fitur itu untuk apa namanya batas waktu pengembaliannya dan tanggal pengembalian itu memang kita nggak buat. Seperti cari buku gitu nggak ada. Nggak apa-apa, tapi memang banyak. Kita lagi belajar kan. Iya. Ke depan nanti kalau kita misalnya jadi project, nanti Anda misalnya dapat menerima untuk mengembangkan aplikasi perpustakaan yang record, kemudian kalau telat juga ada denda. Jadi harus ada tanggal kembali, tanggal pinjam, tanggal kembali itu Iya. penting. Kalau nggak ada tanggal kembalinya, dipinjam setahun juga lama pinjam semua. Maksudnya bangun itu dipinjam semua gitu kan? Iya. Kembaliinnya baik. Bayangkan kalau dia nggak ke dokumentasi peminjamannya, pengembaliannya, wah bisa bangkrut perusahaan. Iya, iya. Gitu maksudnya. Cuma kalau saya tertariknya ya, tidak ada validasi ya. Validasi untuk apa itu? Udah, masuk. Coba balik ke program. Saya lihat ada satu. Anda simpannya di dalam file atau di dalam array ya datanya? Datanya di dalam array, jadi Pakai fungsi nggak? pakai void. Oke. Ini kan udah keluar tadi ya. Kalau kita mau panggil lagi, history untuk transaksi kita yang tadi kamu input itu hilang nggak? Hilang. Itu pasti hilang Pak. Itu makanya saya tanya tadi di datanya. Iya. Balik ke program. Coba dijalankan. Coba pinjam buku. Oke, pinjam buku. Coba pinjam buku 1. Terus lihat 2 pinjam buku. Nah, ini bukunya. Ini nama buku yang dipinjam. Misalnya buku database. Nomor 5 coba. Terus masukkan nama peminjam. Pinjam. Siapa? Rio. Alamatnya mana? Telaga Sari dia. Ini huruf besar huruf kecil nggak problem. Enggak problem. Nah ini tanggal. Masukkan tanggalnya tanggal 32 misalnya. 32. Kamu ngecek validasi. Iya benar. Emang bakal kerekod ini Pak. Udah. Tanggal bulannya coba. Bulan 13. Ada validasinya? Nggak ada Pak. Nah dia emang langsung.
Berarti kalau nggak saya tanggal ini nggak masalah ya? Nggak masalah. Karena emang banyak cacatnya. Benar, kesimpulan itu validasi itu penting. Iya. Ya. Jadi gini mas, validasi itu untuk mengecek data yang kita record, data yang kita simpan, data yang kita nanti ke record ke database misalnya. Ada data yang valid aja. Data yang tidak valid jangan disimpan. Ngapain kita nyimpan sesuatu yang tidak benar? Gitu loh maksudnya. Jadi kalau kita pegang itu dalam coding, ya dalam pengembangan atau mendevelop satu program, itu akan terbiasa nantinya. Ya. Jadi kayak kemarin kelompok siapa itu ya, ada validasinya dia bisa, tidak bisa. Jadi ada sesuatu yang kamu tunjukkan kepada si user, karena kan yang menggunakan program kamu ini kan si user. Nanti kayak contoh kan si Ade itu kan user, dia nggak tahu ada yang data yang diinput salah, seharusnya nggak bisa ke-record loh. Jadi jangan sampai kamu kan menunjukkan. Tadi saya nggak mau nanya gitu loh, yang validasinya, tapi karena dia menginput datanya salah, oh berarti validasinya nggak jalan gitu. Gitu mas, makanya kesimpulannya ya tadi kalian harus menguasai apa yang kamu buat, jangan dia aja yang mendevelop codingnya, dia yang paham, yang make nggak paham, karena kan program kamu ini kan yang make kan user, anggaplah user gitu kan, ya kita kan harus memberikan apa ya pelatihan untuk user gitu kan, gimana. Oke. Baik, jadi kesimpulan dari implementasi program manajemen perpustakaan sederhana adalah kita bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan sebaik-baiknya, memberikan inovasi untuk manajemen perpustakaan konvensional agar lebih terbarukan lagi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perpustakaan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekian sesi tanya jawab kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita hari ini, Titin Astriana dan Reja Satria Pangestu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dan dosen yang telah hadir. Semoga presentasi ini bermanfaat kepada kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.